Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ma yunha 'anil nawhi wal bukai waz-zajaru an dzalik. Bab keterangan tentang apa yang dilarang dari an-nawh. An-nawh yaitu niyahah, yakni meratapi kematian, wal buka dan menangis, waz-zajar an dzalik dan cercaan terhadap perkara itu. Jadi ratapan yang mana yang dilarang, tangisan mana yang dilarang, dan cercaan terhadap perkara itu. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Athiyyah yang Allah telah meridai beliau, bahwa Ummu Athiyyah menyatakan, akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'inda al-bai'ati, bahwa Nabi telah mengambil bai'at kepada kami, mengambil janji atas kami ketika kami dibai'at, alla nanuha, untuk kita tidak meratapi kematian. Fama wafat minna imra'atun ghairu khamsin, tidak ada wanita yang memenuhi janji tersebut dari kita kecuali 5 orang saja yang memenuhi janji itu, yaitu untuk tidak meratapi kematian, yaitu 5 orang tersebut ialah Ummu Sulaim, kemudian Ummul Ala, kemudian wabnatu Abi Sabrata, putri Abi Sabrah, kemudian Ibra'atu Mu'ad, istrinya Mu'ad, kemudian wamra'atani, 2 orang wanita lainnya, kemudian awibnatu Abi Sabrah, atau putrinya Abi Sabrah, wamra'atu Mu'ad wamra'atun ukhra, dan istrinya Mu'ad serta wanita yang lainnya lagi. 5 orang ini dari wanita yang memenuhi janji dalam bai'atnya, dan memang jarang wanita yang mau yang bisa memenuhi janji di dalam hal meninggalkan ratapan ketika menghadapi kematian. Sampai Aisyah Ummul Mukminin sendiri radhiyallahu anha telah juga terjatuh pada sikap meratapi kematian itu ketika Rasulullah SAW wafat. Maka Aisyah sempat memukul-mukul muka dan meratapi beliau.
Fatimah bintu Zahra, putri Rasulullah sendiri, juga terjatuh kepada Nuh ini ketika Rasulullah wafat. Dan memang adalah wanita istimewa yang bisa menunaikan janji tersebut, yaitu tidak meratapi kematian. Babul qiyami lil janazati, bab keterangan tentang disunnahkannya berdiri ketika ada jenazah lewat, jenazah muslim maupun jenazah kafir. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi telah bersabda, idza ra'a ahadukum janazatan, apabila salah seorang dari kalian melihat jenazah lewat, fa in lam yakun masyian ma'aha, maka bila dia tidak berjalan bersama rombongan jenazah itu, falyakum hatta yakhlufuha au tukhallifahu, hendaknya dia berdiri sampai jenazah itu telah lewat atau telah meninggalkan dia. Autu doa min qabli an tukhallifahu, atau sampai jenazah itu telah diletakkan di tanah sebelum jenazah itu melewatinya. Jadi di sini bila tidak mengikuti mengantarkan jenazah muslim ketika jenazah itu lewat, dituntunkan berdiri sampai betul-betul lewat dan tidak terlihat. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari, babu mata yaq'udu idza qama lil janazah. Bab keterangan kapan seorang itu boleh duduk apabila dia berdiri untuk menghormat jenazah yang lewat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, annahu akhadha biyadi Marwana, bahwa Abu Hurairah menarik tangan Marwan, wa huma fi janazatin fajalata qabla an tudha'ah, dan kedua-duanya Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam itu dalam keadaan mengantarkan jenazah. Fajalata qabla an tudha'ah, maka keduanya duduk sebelum diletakkannya jenazah itu di bawah, sebelum diletakkannya jenazah itu dari punggung orang yang memanggulnya. Faja'a Abu Sa'id radhiyallahu anhu, maka datanglah Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, fa akhadha biyadi Marwan,
Maka Abu Sa'id Al-Khudri menyambar tangannya, mengambil tangannya Marwan bin Hakam. Faqala, Abu Sa'id mengatakan, "Qum fa wallahi laqad alima hadha." Bangunlah kamu, demi Allah, sungguh orang ini telah tahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahana an dzalik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari yang demikian ini. yakni Abu Sa'id Al-Khudri sambil menunjuk ke Abu Hurairah ketika menarik tangannya Marwan bin Hakam, karena Marwan bin Hakam adalah gubernur, pejabat tinggi pemerintah di daerah, gubernur Madinah. Maka yang diseret tangannya oleh Abu Sa'id Al-Khudri ialah Marwan, karena nanti dikhawatirkan akan menjadi teladan yang jelek bagi rakyatnya. Oleh karena itu Marwan ditarik tangannya oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Bangunlah, sungguh orang ini, sambil menunjuk ke Abu Hurairah, telah tahu bahwa Nabi telah melarang kita dari yang demikian, yaitu duduk sebelum jenazah ditaruh dari pikulan orang yang memanggulnya. Jadi Nabi melarang kita duduk ketika mengantarkan jenazah itu sebelum jenazah itu diletakkan dari punggung, dari keranda, ya, untuk ditaruh di tanah. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu shadaq. Maka Abu Hurairah menyatakan Abu Sa'id benar dengan ucapannya bahwa aku telah tahu Rasulullah melarang demikian. Karena Abu Sa'id Al-Khudri lebih tegas dan lebih berani di dalam menegur pemerintah, penguasa. Ketika penguasa itu melanggar aturan, lebih berani dari Abu Hurairah. Maka yang berbuat menegur Marwan adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Hurairah mengakui bahwa dia telah salah, yaitu ikut duduk dengan Marwan bin Hakam ketika jenazah belum turun dari punggungnya orang yang memikul kerandanya itu. Sekarang hadis berikut ini memberitakan bahwa walaupun jenazah yang lewat itu jenazah kafir, tetap juga Nabi memerintahkan kita untuk bangun berdiri ketika kita sedang duduk. Babu man qama li janazatin Yahudi. Bab keterangan tentang bahwa Nabi berdiri untuk menghormat jenazah seorang Yahudi yang lewat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa Jabir menyatakan marra bina janazatun, telah lewat di hadapan kami satu jenazah. Faqama laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berdiri untuk menghormat jenazah itu. Wa qumna, dan kami pun ikut berdiri. Faqulna ya Rasulullah,
Maka kami katakan, wahai Rasulullah, innaha janazatu Yahudi. Yang lewat ini adalah jenazah seorang Yahudi, orang kafir Yahudi. Faqala, maka Nabi menyatakan, idza ra'aitumul janazata faqumu. Apabila kalian melihat jenazah lewat, maka berdirilah kalian. Penegasan Nabi ini disampaikan setelah beliau diberitahu bahwa jenazah yang lewat itu jenazah seorang Yahudi, sehingga dengan ini telah pasti bahwa walaupun yang lewat itu jenazah orang kafir, tetap kita dituntunkan untuk berdiri dalam rangka menghormatinya. Kemudian babu hamlir rijali al janazata dunan nisa. Bab keterangan bahwa bab keterangan bahwa yang memikul keranda membawa jenazah itu adalah pria, dunan nisa, dan bukan wanita yang membawanya ke kubur. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah telah diletakkan, wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim, dan kemudian yakni apabila jenazah itu diletakkan di keranda, kemudian ihtamalaha, dipikul oleh pria-pria, ala a'naqihim, di pundak-pundak mereka, fa in kanat salihatan, maka bila jenazah itu adalah orang saleh, jenazah salihah, qalat qaddimuni, jenazah itu akan mengatakan, percepat jalanku, percepat jalanku. Wa in kanat ghaira salihatan, kalau jenazah itu bukan jenazah yang baik, qalat, maka jenazah itu akan menyatakan, ya wailaha, aina tadhabuna biha, wahai celaka, kemana kalian akan bawa tubuhku ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in, yang suaranya itu didengar oleh segala sesuatu, illal insana, kecuali manusia yang tidak mendengarnya. Walau sami'ahu sa'iqah, seandainya manusia mendengar teriakan jeritan jenazah yang jelek itu tadi, yang ketika dibawa ke kubur itu, niscaya sa'iqah, jenazah orang yang mendengarnya itu akan pingsan karena dahsyatnya teriakan itu. Dari riwayat ini menunjukkan
yang disebut oleh Nabi memikul jenazah di pundak-pundak mereka ialah ar-rijal, pria-pria. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari mengambil istinbat, kesimpulan hukum dari riwayat tersebut yang disampaikan Nabi ini, bahwa yang memikul jenazah itu adalah pria-pria. Babus sur'ati bil janazati. Bab keterangan untuk mempercepat jalan ketika kita membawa jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menyatakan, bahwa Nabi bersabda, asri'u bil janazati, percepatlah ketika membawa jenazah ke kubur, itu percepat. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu adalah memang orang saleh, maka berarti engkau akan mempercepat mengantarkan dia kepada kebaikan, yaitu kepada nikmat kubur. Wa in taku siwa dzalik, maka apabila kalau ternyata jenazah itu bukan orang baik, fasyarrun tab'unahu an riqabikum, maka dengan kamu percepat jalannya jenazah ke kubur itu, berarti kamu mempercepat meletakkan kejelekan dari punggungmu. Jadi berjalan ketika membawa jenazah itu ialah dengan cepat. Ini adalah mukhalafah, menyelisihi perbuatan orang-orang Majusi yang kalau membawa jenazah itu dengan pelan-pelan, jalan pelan-pelan sambil menunduk. Maka jenazah, maka dalam Islam kita disuruh menyelisihi mereka, yaitu cepat-cepat membawa jenazah tersebut. Babu fadli ittiba'il janazah. Bab keterangan tentang keutamaan mengantarkan jenazah ke kubur. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu qila lahu, bahwasanya telah dikatakan kepada beliau, kepada Ibnu Umar, dilaporkan kepada beliau, inna Abu Hurairah yaqulu, bahwa Abu Hurairah telah menyatakan, man tabi'a janazatan falahu qirat, barang siapa yang mengikuti jenazah ke kubur, maka dia dapat 1 qirat. Waqala, maka Ibnu Umar menyatakan, aktsara Abu Hurairah alaina. Fasaddaqat Aisyatu Abu Hurairah radhiyallahu anha. Kata Ibnu Umar bahwa Abu Hurairah memberi kabar tentang pahala mengantarkan jenazah ke kubur itu lebih banyak daripada yang sesungguhnya. Kemudian fasaddaqat Aisyah Abu Hurairah, sementara Aisyah membenarkan berita Abu Hurairah itu.
wa qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu. Aku mendengar Rasulullah memang ngomong seperti itu, bersabda seperti yang diberitakan oleh Abu Hurairah. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menyatakan, laqad farratna fi qararita kabiratin. Sungguh kita telah kebanyakan, farratna, kita telah melampaui jumlah, sesungguhnya di dalam menggambarkan qararit. Qararit jamak dari qirat, dengan berqirat-qirat gitu maksudnya. Dan qirat itu asalnya dalam bahasa Arab maknanya ialah nisfu usyrid dinar, setengah dari 1/10 dinar. Dinar itu uang emas. Dan yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang pahala orang, tentang apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa pahala orang yang mengantarkan jenazah itu ke kubur ialah 1 qirat, ialah riwayat sabda Nabi yang mengatakan barang siapa yang menyolati jenazah dan tidak mengantarkannya ke kubur, dia dapat 1 qirat. Barang siapa yang menyolati jenazah dan mengantarkannya ke kubur, dia dapat 2 qirat. Ditanyakan kepada beliau, apa itu 1 qirat wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, 1 qirat itu ialah 1 gunung Uhud. Jadi qirat yang dimaksud oleh Rasulullah berbeda dari kebiasaan ukuran qirat yang di kalangan orang Arab. Nah, itu yang didengar oleh Aisyah dan Abu Hurairah. Tetapi Ibnu Umar tidak mendengarnya. Adapun kemudian pengingkaran Ibnu Umar terhadap omongan Abu Hurairah karena disangka oleh Ibnu Umar bahwa itu bukan sabda Nabi, sebab Abu Hurairah menyatakan dengan kalimat penyampaian dari omongan dia sendiri, bukan sabda Nabi. Sehingga Ibnu Umar sempat mengingkarinya. Kemudian setelah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyatakan, betul Abu Hurairah, aku mendengar sendiri dari Rasulullah demikian. Begitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa di kalangan para sahabat Nabi itu ada perbedaan informasi ilmu satu dengan yang lainnya, dan terjadi saling mengingkari satu dengan yang lainnya, ya. Tetapi saling mengingkari satu dengan yang lainnya dalam hal berita-berita tentang sabda Nabi atau dalam hal ijtihad sesama mereka, itu tidak menjadi sebab untuk mereka kemudian bertikai. Adapun apa yang diberitakan tentang pertikaian di kalangan sahabat Nabi, yaitu peristiwa perang Jamal yang melibatkan Aisyah Ummul Mukminin berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib, perang Siffin yang melibatkan Muawiyah bin Abi Sufyan berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib, itu adalah perkara-perkara yang menyangkut
politik. Fitnah politik di antara para sahabat yang berkenaan dengan ijtihad beliau-beliau di dalam hal perkara hukum kenegaraan. Ini yang menyebabkan pertikaian di kalangan mereka. Tetapi dalam perkara-perkara lain itu selalu mereka para sahabat sangat mengutamakan ukhuwah di antara mereka. Bahkan ketika terjadi dahsyatnya pertikaian politik, ijtihad dalam perkara hukum kenegaraan, perbedaan ijtihad sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelum ini, di dalam hal peristiwa Utsman, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tetap mereka masih menjaga akhlak, tetap mereka masih menjaga hak-hak masing-masing yang bisa dijaga. Tetap mereka masih menjaga lisan mereka untuk berdusta di dalam menilai saudaranya yang dia sedang bertikai dengannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marah ketika mendengar di majelis beliau ada orang yang melaknat Muawiyah. Kata beliau bahwa Muawiyah telah didoakan oleh Nabi dengan petunjuk, kemudian kamu melaknatinya. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan marah ketika mendengar di majelis beliau ada orang yang mencerca Sayyidina Ali. Rasulullah memuji dia dan engkau mencerca dia, kata Muawiyah. Dalam kondisi sedang kedua-duanya bertikai dahsyat dalam perkara ijtihad dalam hal perkara kenegaraan itu. Di kalangan para sahabat terjadi saling mengingkari satu dengan yang lainnya. Tetapi mereka karena dengan bimbingan takwa kepada Allah, mereka lebih selamat dalam berbagai pertikaian itu dibanding pertikaian yang terjadi di kalangan juhala, orang-orang bodoh. Iya. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, babu ma yukrahu min ittikhadil masajid 'ala al-qubur. Bab keterangan tentang dibencinya memperlakukan masjid atau membikin masjid di atas kuburan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi maradhihi alladhi mata bihi, ketika beliau sedang sakit menjelang wafat beliau, Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, memperlakukan kubur para nabi sebagai masjid, tempat menunaikan ibadah padanya. Nabi menyatakan demikian dikala beliau sedang sakit keras menjelang wafat.
itu menunjukkan bahwa omongan ini tidaklah mansukh, tidaklah dihapus oleh keterangan yang sesudahnya. Sebab ini adalah termasuk omongan-omongan terakhir beliau. Jadi kalau Rasulullah menyatakan bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat-tempat masjid, dibangunnya masjid-masjid tempat ibadah di kubur-kubur para nabi itu, yang menyebabkan Allah mengutuk Yahudi dan Nasara, maka tentu kutukan itu akan menimpa pula pada umat ini kalau umat ini mengikuti jejak mereka. Qalat, katanya Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalika, seandainya bukan karena alasan itu, bukanlah karena takut kubur Nabi itu dijadikan sebagai masjid, la abrazu qabrahu, niscaya para sahabat akan meletakkan kubur beliau di tempat terbuka. Abrazu, terbuka. Ghaira anni akhsha ayyuttaqada masjidan, hanya saja karena aku, kata Aisyah, takut kubur beliau dijadikan sebagai masjid, maka kubur Nabi diletakkan di dalam kamar Aisyah. Jadi dengan demikian maka kamar Aisyah itu bukanlah masjid, tetapi kamar Aisyah itu adalah bagian yang di luar masjid. Walaupun sampai sekarang sudah mengalami pelebaran Masjid Nabawi sampai melampaui kamar Aisyah, tapi tetap kamar Aisyah itu dikurung dengan tembok pembatas yang menunjukkan bahwa itu adalah bukan bagian dari Masjid Nabawi. Seandainya orang itu beriktikaf di Masjid Nabawi terus masuk ke kamar itu yang di situ sekarang ada kubur Nabi dan kubur Abu Bakar serta Umar, maka iktikafnya batal, termasuk perbuatan orang yang iktikaf keluar dari masjid tanpa alasan syar'i, jadilah batal iktikafnya, karena kamar itu bukanlah bagian dari masjid. Ya Abdullah, belajar atau ngelamun? Allah yahdi. Kemudian babu sholati 'ala nufasa'i idza matat fi nifasiha. Bab keterangan disolatkannya jenazah, yaitu jenazahnya itu seorang wanita yang sedang dalam keadaan nifas, masa nifas, tetap juga disolatkan jenazahnya. An Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, dari Samurah bin Jundab yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sholat di belakang Nabi untuk menyolatkan jenazah alam ra'atin, jenazah seorang wanita
matat fi nifasiha, yang meninggal dunia dalam keadaan sedang menjalani masa nifas. Faqama 'alaiha wasataha, maka Nabi berdiri untuk menyolatkan jenazahnya dengan berdiri di tengah-tengah tubuh jenazah wanita tersebut. Jadi kedudukan wanita itu dalam keadaan nifas tidak menghalangi untuk dilaksanakannya sholat jenazah atasnya. Juga sholat jenazah atas wanita itu imam berdiri di tengah-tengah tubuh jenazah tersebut. Kalau jenazah lelaki, imam berdiri di bagian kepala jenazah itu. Babu qiraati Fatihatil Kitab 'alal janazati. Bab keterangan membaca Al-Fatihah ketika menyolatkan jenazah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, annahu shalla ala janazatin, bahwasanya Ibnu Abbas menyolati jenazah, faqara'a bi Fatihatil Kitab, maka Ibnu Abbas membaca surat Al-Fatihah. Qala, Ibnu Abbas menerangkan kenapa kok beliau membaca surat Al-Fatihah dengan jar, dengan terang ketika memimpin sholat jenazah. Beliau menjelaskan, liya'lamu annaha sunnah, agar orang-orang mengerti bahwa yang demikian itu sunnah, bahwa membaca Al-Fatihah itu sunnah, salah satu daripada tuntunan Nabi dalam perkara sholat jenazah. Babul mayyit yasma'u khaffan ni'al. Bab keterangan bahwa si mayit ketika sudah dikubur di dalam liang lahatnya itu mendengar khaffan ni'al, langkah, gesekan alas kaki. Sendal. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah bersabda, al-abdu, seorang hamba Allah, idza wudi'a fi qabrihi, apabila diletakkan di kuburnya, wa tawalla, dan orang yang menguburnya itu tawalla, berpaling untuk meninggalkan kuburan itu, wa dhahaba ashabuhu, dan teman-temannya pada pergi meninggalkan dia di kubur itu, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, sampai-sampai mereka pun mendengar kebisingan suara sendal-sendal pengantar jenazah itu tadi yang pergi meninggalkan kuburan. Ketika sudah demikian, atahu malakani, maka akan datang kepada jenazah itu
kepada hamba Allah yang sudah dikubur itu dua malaikat. Fa'adahu, maka kedua malaikat itu mendudukkan jenazah itu, hamba Allah yang telah meninggal dunia itu didudukkan. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu menyatakan kepada hamba Allah yang telah meninggal dunia ini, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu telah katakan dulu ketika hidupmu tentang seorang pria yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka hamba Allah ini menyatakan, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwasannya dia ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu, maka dikatakan setelah mayit ini telah menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut dan menjawabnya dengan benar, maka dikatakan, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat dudukmu di neraka, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah ganti tempat dudukmu itu dengan tempat yang ada di surga. Semula tempat dudukmu di neraka, tetapi karena jawabanmu yang seperti ini, maka digantikanlah, dipindahkanlah tempat dudukmu itu di surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi selanjutnya menyatakan, fayarahuma jami'an, hamba Allah yang telah masuk kubur ini, yarahuma jami'an, dia melihat kedua-duanya. Dia melihat tempat duduk di neraka dengan berbagai kengerian itu, kemudian dia melihat gantinya, dipindahkannya tempat duduk itu di surga yang penuh kenikmatan. Wa ammal kafiru awil munafiqu fayaqulu, adapun orang kafir atau orang munafik, maka ketika ditanya tentang apa yang pernah engkau katakan di dunia tentang seorang lelaki bernama Muhammad, maka dia, si kafir, si munafik ini di dalam kuburnya menyatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu, aku tidak tahu, aku memang pernah mengatakan yang demikian, ya apa yang dikatakan oleh banyak orang. Jadi mengatakan si munafik ini syahadat, mengatakan syahadatain dalam keadaan tidak tahu untuk apa mengatakan syahadatain. Yang penting orang ramai mengatakan begitu, saya ikut ngomong begitu. Nah, wa yuqalu, maka dikatakan kepada si munafik tersebut, la daraita wa la talaita, berarti engkau tidak mengerti dan tidak pula engkau mengucapkannya, yakni tidak dianggap mengucapkan perkataan itu, karena mengucapkannya hanya ikut-ikutan. Orang lain syahadatain, ikut syahadatain, dalam keadaan tidak mengerti kenapa saya harus mengucapkan syahadatain. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin baina udunaihi,
kemudian dia pun dipukul dengan pukulan mitraqah, pukulan dari besi baina udhunaihi, apa yang terletak di antara kedua telinganya, yaitu dipukul pada tengkuknya dengan pukulan dari besi. Fayasihu sayhatan, maka teriaklah dia dengan sejadi-jadinya. Yasma'uha mayyalihi illa taqalain, teriakan itu didengar oleh yang berdekatan dengannya, oleh makhluk-makhluk Allah yang berdekatan dengan kubur orang ini, illa taqalain, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengarnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Nabi, seandainya manusia itu mendengarnya, niscaya pingsan mereka. Ketika dibawanya jenazah ini ke kuburan, teriak-teriak. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Bukan dibawa ke kuburan sehingga dia teriak, tetapi dipukul oleh besi dan dia teriak. Dari riwayat ini menegaskan berita adanya azab kubur. Dan azab kubur itu bukan hanya azab dalam bentuk rohani, tetapi juga azab siksa dalam bentuk fisik, siksaan fisik. Dan mereka yang meragukan adanya siksa kubur secara rohani dan secara fisik ini adalah dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Karena berita tentang siksaan fisik dan siksaan rohani adalah berita yang sahihah, yang sangat akurat, datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Bukhari, Sahih Al-Bukhari ini maupun di dalam Sahih Muslim. Kemudian kalau orang-orang apa? Mu'tazilah mengatakan, oh tidak ada itu kehidupan di kubur itu. Yang ada kehidupan itu hanya di dunia dan di mahsyar saja. Di kubur nggak ada kehidupan. Ini adalah omongan kufur. Ya, karena Al-Quran memberitakan tentang kehidupan kubur itu. Ya. Kemudian orang-orang ini Mu'tazilah kelas kiri, yaitu Hizbut Tahrir dan sejenisnya. Ini Mu'tazilah kelas kiri, kelas rendah. Ini mengatakan bahwa kehidupan di kubur itu karena hadisnya hadis ahad, yaitu riwayatnya hanya dari satu sanad atau dua sanad saja, jadi tidak bisa dijadikan sebagai keyakinan yang 100%. Kalaupun kita meyakini ya hanya 90% saja. Hadza aidan, omongan seperti ini adalah batil, ya, sama saja dengan dedengkot mereka, yaitu kalangan Mu'tazilah yang
yang meletakkan pemikiran-pemikiran sesat demikian itu. Jadi apa yang diberitakan oleh Nabi, walaupun melalui satu sanad atau dua sanad atau tiga sanad, selama itu sanadnya ialah sahihah, setelah diteliti oleh ahlinya diketahui bahwa itu sanad yang sahihah, maka sudah pasti itu benar, 100% kebenarannya. Bagaimana kalau perkara berita dari Nabi kamu rewel, kamu permasalahkan, harus ada mutawatir, banyak riwayat, dan menolak riwayat yang hanya di riwayat yang narasumbernya cuma satu jalan dua jalan saja, sementara berita tentang pemahaman sesat yang kamu yakini itu kamu terima hanya dari satu dua orang saja dan kamu tidak rewel. Orang-orang Hizbut Tahrir, terutama yang di Indonesia ini, itu nggak pernah ketemu Dr. Taqiyuddin An-Nabhani, peletak dasar pemikiran sesat Hizbut Tahrir itu, nggak pernah ketemu. Tapi mereka tidak pakai ketentuan harus sanadnya begini dan begitu untuk menerima pemikiran-pemikiran godfather mereka ini tadi. Tapi giliran keterangan dari Nabi, berita dari Nabi, mereka membuat ketentuan-ketentuan ini dan itu. Inilah pemikiran sesat yang sangat tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan jalan pikirannya. Ya. Babu man ahabba dafna fil ardil muqaddasati au nahwiha. Bab keterangan tentang siapa yang menginginkan untuk dikubur di al-ardil muqaddasah, bumi, wilayah bumi yang muqaddasah, yang dimuliakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridainya, beliau bersabda, ursila malakul mauti ila Musa, bahwa malakul maut telah dikirim oleh Allah kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Falamma ja'ahu sakkahu, maka ketika malakul maut ini datang ketemu Musa, ditempeleng oleh Musa. Faraja'a ila rabbih, maka malakul maut ini kembali pulang menghadap Tuhannya. Faqala arsaltani ila abdin la yuridul mauta, Engkau ya Allah mengirim aku kepada hambamu yang tidak ingin mati. Faraddallahu azza wa jalla alaihi ainahu, ditempeleng sampai kedua mata malaikat ini coplok, lepas. Nabi Musa terkenal dengan kekekaran badannya, menempeleng orang Mesir mati, sekali pukul langsung berangkat, sehingga dikejar-kejar oleh Fir'aun waktu itu, dan Nabi Musa lari ke kampungnya Nabi Syuaib ke Madian, terus dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan
putri beliau. Ini Nabi Musa. Ketika didatangi oleh malakul maut, itu ditempeleng malakul maut, kedua matanya itu coplok keluar itu. Kemudian faradallahu azza wa jalla alaihi aina. Ketika malaikat maut ini kembali melaporkan kepada Allah dalam keadaan kedua matanya telah lepas, Allah kembalikan kedua matanya sebagaimana semula. Waqal, dan katakan kepada Musa, dan Allah menyatakan, irji faqul lahu, kembalilah engkau. Yani malaikat itu disuruh kembali oleh Allah. Faqul lahu, dan katakan kepada Musa, yadau yadahu ala matni saurin. Kalau dia Musa itu meletakkan tangannya pada tubuhnya banteng saur, falahu bikulli ma ghattat bihi yadahu bikulli sya'ratin sanatun, maka dia akan mendapatkan umur panjang, bikulli ma ghattat bihi yadahu, dengan sejumlah rambut yang menutupi tangannya, di mana setiap rambut dihitung satu tahun. Qala, malaikat itu menyatakan, ay Rabbi tsumma madza, wahai Tuhan, setelah itu apa lagi? Qala tsummal maut, setelah itu barulah mati. Qala fal ana fata'ala Allah ta'ala ayyud niyahu minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Keliru. Malaikat Nabi Musa setelah diberitahu oleh malakul maut seperti yang dipesankan oleh Allah, meletakkan tangannya pada bulu banteng itu, dia akan diperpanjang umurnya sebanyak bulu yang menutupi telapak tangannya itu, di mana setiap bulu hitungannya ialah 1 tahun. Jadi kalau menutupi tangannya itu ialah 1000 bulu, ya 1000 tahun. Nabi Musa kemudian tanya, ay Rabbi tsumma madza, wahai Tuhanku, setelah itu apa lagi? Setelah habisnya masa itu. Qala tsumma maut, tsummal maut. Allah menyatakan kepada Musa, ya setelah itu mati. Qala fal ana, maka Musa menyatakan, kalau gitu sekarang saya kepingin mati. Besok dan sekarang sama saja, toh juga mati. Fasa'ala Allah ta'ala ayyudniyahu minal ardil muqaddasati, maka Nabi Musa minta kepada Allah supaya didekatkan dengan ardil muqaddasah, bumi yang disucikan oleh Allah, yaitu bumi yang di situ sekarang ada Baitul Maqdis, ada Masjidil Aqsa, itu dinamakan Al-Ardul Muqaddasah. Nabi Musa minta didekatkan ke Ardil Muqaddasah itu, wilayah bumi yang disucikan oleh Allah itu, ramyatan bihajarin, sejauh lemparan batu. Jadi dekat sekali. Qala, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
bahwa Rasulullah SAW menyatakan, "Walau kuntu thamma," seandainya aku ada di bumi Palestina itu, ada di sana, "la araitukum qabrahu," niscaya aku akan tunjukkan kepada kalian di mana letak kuburnya Musa. Ila janibit tariq, yang berada kuburnya Musa itu, Nabi Musa itu di sebelah jalan, endal katibil ahmar, di tempat yang namanya al-katibil ahmar, yaitu padang pasir al-katibil ahmar. Riwayat ini juga menjadi bahan olok-olokan para Mu'tazilah, orang-orang yang sangat mengagungkan akal, yang menjadikan akal sebagai hakim agung untuk mengadili agama, mengadili berita-berita yang datang dari Nabi. Mereka memperolok, bagaimana masa malaikat ditempeleng terus keluar kedua matanya oleh Musa. Nah, terus bagaimana malakul maut kalau tugasnya kayak gitu bisa dilawan? Kalau Musa memberi contoh melawan malakul maut, nanti yang lainnya juga melawan malakul maut, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, sesungguhnya berita dari Nabi ini justru menunjukkan Allah ingin menunjukkan kepada para malaikatnya, ingin mendidik, menunjukkan kepada para malaikatnya bagaimana para malakul maut itu diberi ketentuan oleh Allah, yaitu tidak boleh mencabut nyawa seorang nabi pun kecuali harus izin dengan nabi itu. Jadi setiap malakul maut akan mencabut nyawa seorang nabi selalu izin. Bila nabi itu memilih mati maka dicabut. Bila nabi itu memilih untuk lebih panjang umurnya maka diberi. Itu keistimewaan para nabi yang diberikan oleh Allah, tidak diberikan kepada yang lainnya. Malakul maut ini dibikin oleh Allah lalai dari ketentuan tersebut, langsung akan mencabut nyawa Musa dan tampil sebagai menyerupakan diri sebagai manusia biasa, sehingga ditempeleng tanpa izin, datang tanpa izin, ditempeleng oleh Musa, mencotot matanya, coplok matanya itu lepas. Dan ketika kembali kepada Allah, malaikat ini mempunyai persepsi bahwa Musa ini adalah hamba Allah yang tidak mau mati. Buktinya saya ditempeleng. Ya Allah, aku mendatangi hambamu yang tidak mau mati. Allah kemudian membuktikan kepada malaikatnya ini, keliru persepsinya itu. Musa hambaku yang aku cintai dan bukanlah seperti yang kamu sangka. Maka setelah Allah mengembalikan kedua mata malaikat itu, terus Allah perintahkan kepada malakul maut ini untuk memberitahu Musa, kalau ingin panjang umurnya,
letakkan telapak tangannya di punggung banteng dan seberapa banyak bulu yang menyentuh telapak tangannya, sebanyak itu pula umurnya akan diperpanjang. Dan ternyata di hadapan malakul maut, Nabi Musa setelah diberitahu itu tanya kepada Allah, kemudian setelah itu apa ya Allah? Allah menjawab kepada Musa, setelah itu mati. Maka Nabi Musa membuktikan di hadapan malaikat itu, kalau begitu sekarang aku ingin mati. Allah ingin menunjukkan kepada malaikatnya bahwa hambanya ini bukanlah seperti yang disangka, yaitu hamba yang tidak mau mati, tapi justru hamba yang ingin segera bertemu Allah. Dan permintaan Musa yaitu ingin supaya kematiannya itu didekatkan dengan sangat dekat kepada Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah. Allah memang selalu memberikan dan membuktikan kepada para malaikatnya tentang keistimewaan-keistimewaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya dari kalangan manusia ini. Ketika hamba-hamba Allah itu berkumpul dalam halaqah, di situ mereka berzikir kepada Allah, maka Allah mengumumkan kepada malaikatnya dan berbangga di hadapan malaikatnya, kamu lihat itu hamba-hambaku berzikir dalam keadaan mereka diganggu oleh hawa nafsu mereka, dalam keadaan mereka dihalangi oleh berbagai kelemahan-kelemahan mereka, mereka tetap berzikir. Adapun kalian wahai para malaikat, kalian tidak punya hawa nafsu, kalian tidak dihalangi oleh kelemahan-kelemahan kalian untuk terus berzikir kepadaku, tetapi mereka hamba-hambaku itu berzikir kepadaku dalam keadaan dihalangi oleh berbagai kelemahan mereka, tapi toh mereka tetap berzikir kepadaku. Kata Nabi, yatabaha, Allah berbangga di hadapan malaikatnya. Itu lihat hamba-hambaku. Jadi Allah memang sering membanggakan hambanya ini dengan peristiwa-peristiwa. Allah tunjukkan kepada para malaikat itu peristiwa demi peristiwa. Ya. Nah, jadi sesungguhnya tidak ada sesuatu yang ganjil dalam berita ini tentang kalau orang itu mengimani bahwa Allah memang ingin menunjukkan dalam beberapa kejadian keistimewaan hamba-hambanya itu. Tidak ada sesuatu yang ganjil pada berita ini. Malaikat kemudian ditempeleng dalam ketika dia menyerupakan diri sebagai manusia biasa, ya, oleh Musa. Kesalahpahaman Musa terhadap malaikat, disangka manusia biasa, ternyata itu malaikat, bukan sesuatu yang ganjil. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diceritakan salah paham ketika datang kepadanya malaikat-malaikat Allah, tapi mereka datang dengan menampilkan diri sebagai manusia biasa. Nabi Ibrahim menyuguhkan kepada malaikat itu daging bakar. Ternyata nggak mau makan, takut Ibrahim. Sebab yang tidak mau makan itu berarti tamu yang berniat jahat. Su'udon. Apa Nabi Ibrahim su'udon kepada malaikat? Hasya, hasya. Amat jauh yang demikian itu.
Tapi karena masalahnya Nabi Ibrahim tidak tahu kalau ini malaikat, sehingga malaikat itu menyatakan kepada Ibrahim, jangan engkau takut, kami adalah utusan Allah yang diperintah oleh Allah untuk datang kepadamu menyampaikan berita bahwa istrimu Sarah akan mendapatkan anak bernama Ishak. Wahakata. Terus ditanya oleh Ibrahim malaikat itu, kamu setelah ini mau kemana? Orang kalau mau cari-cari perkara dalam menilai berita, loh, masa Nabi Ibrahim kok usil gitu ya sama malaikat? Para malaikat itu menyatakan, kami diutus oleh Allah setelah ini untuk mengazab kaum negeri Lut. Nabi Ibrahim bilang, loh, jangan, di situ ada hamba Allah yang bernama Lut. Kata malaikat itu, kami lebih tahu dari kamu. Dan Allah menilai hambaku yang satu ini memang selalu mendebat dalam membela hamba Allah yang saleh. Kalau orang mau usil juga, wah ini Ibrahim ini bagaimana? Kok ketentuan Allah mau diperdebatkan? Coba. Jadi memang berita-berita dari Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis itu memang kalau orang itu mau membangkang, mau memperolok-oloknya, bisa, semuanya bisa. Ya, jadi permasalahannya sesungguhnya ialah bagaimana menyikapi berita dari Allah dan Rasulnya itu. Kalau menyikapi berita dari Allah dan Rasulnya itu dengan semangat membangkang, maka syaitan akan bisa memberikan ide-ide untuk mendebat berita itu. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Dan sesungguhnya para syaitan-syaitan itu mengilhamkan kepada para pengikutnya untuk mendebat kalian. Allah memberitakan demikian. Jadi kalau seorang itu beriman kepada kaidah-kaidah daripada agama ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, berita yang sedahsyat bagaimanapun tetap kita menyikapinya seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Tuh lihat temanmu itu mengaku katanya berangkat tadi malam ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu berangkat ke langit dan pulang kembali ke sini tadi pagi. Gimana itu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau memang itu berita benar dari beliau, aku beriman, bahkan yang lebih dari itu aku telah beriman. Nah, ini sikap keimanan yang benar. Kalau memang riwayatnya sudah sahihah, yang lebih dari ini pun kami beriman. Begitu mestinya. Bukan mempermasalahkan, oh iya kalau sanadnya memang sahih, tapi isinya ini nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal kamu. Sedangkan akal kamu itu bukanlah ukuran kebenaran. Akal kamu itu ukurannya kotoran-kotoran pikiran kok. Mau dijadikan ukuran kebenaran itu bagaimana? Nah, jadi kita dalam menyikapi berita yang seperti ini hati-hati. Jangan kita terbawa oleh kepicikan otak kita, pikiran kita, bahwa karena ini riwayat yang sahihah dengan sanad yang sahih, maka pasti ini berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena ini berita yang pasti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
berarti pasti benar. Ya, bahwa peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa ini benar adanya. Yang terpenting di sini ialah bolehnya berharap untuk dikubur di wilayah bumi yang disucikan oleh Allah. Dalam hal ini di Mekah itu yang terutama, yang paling utama, ya. Di Madinah itu yang kedua, di Masjidil Aqsa, di dekat Masjidil Aqsa di wilayah apa namanya, Yerusalem sekarang namanya Darussalam nama aslinya. Itu ada yang ketiga. Adapun wilayah selain tiga wilayah tersebut tidak dinamakan Ardul Muqaddasah. Jadi dikubur di Demak atau di Kudus atau di Ndegolan sama saja. Ya, dikubur di mana saja sama. Yang penting di kuburan muslimin dan di negeri muslimin. Kenapa kok harus di kuburan muslimin? Tuntunannya memang dikuburkan di kuburan muslimin. Kuburan muslimin itu harus dikhususkan tempat yang khusus. Jangan campur-campur dengan kuburan orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Yahudi, orang Majusi. Lah, tidak ada kuburan Pancasila itu di dalam aturan agama. Yakni semua agama sama saja, tidak bisa sama saja. Islamlah yang benar dan paling benar, dan karena itu kuburannya harus khusus. Kuburan muslimin saja. Ya, maka adalah sunnah untuk membuat kuburan khusus muslimin, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dikubur di kuburan khusus muslimin, jangan di kuburan campur baur. Ya, itu. Dan kalau lebih bagus lagi, kita berharap kepada Allah untuk dikubur di Mekah atau di Madinah atau di Darussalam di Palestina. Bukan Palestina seluruhnya, tapi cuma di Darussalam itu saja. Itu yang Baitul Ardil Muqaddasah itu. Adapun wilayah Palestina yang lainnya tidak dinamakan Ardul Muqaddasah. Ya. Jadi demikian yang bisa diambil pengertian dari apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.